Ya memang pada saat sekarang ada pendekatan baru dalam bidang kesehatan yang kita sebut dengan One Health. Nah, pendekatan ini mengakui bahwa kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan lingkungan itu saling terkait. Dan pendekatan ini juga memerlukan kolaborasi antar berbagai ilmu, yaitu kedokteran manusia, kedokteran hewan, kesehatan lingkungan, ekologi, biologi. Ini saling berkaitan. Mereka melakukan kolaborasi. Nah, One Health Day ditetapkan pada tanggal 3 November. Diharapkan tanggal ini menjadi sebuah peringatan bahwa One Health Movement penting untuk diaplikasikan di tingkat lokal, di tingkat nasional maupun di tingkat global. Nah, di sini kita bisa melihat pentingnya interaksi antara manusia, hewan, dan lingkungan. Kalau salah satu dari elemen itu hilang, maka semuanya menjadi berantakan. Nah, kalau misalnya ditanyakan mengapa pendekatan One Health itu penting. Nah, pendekatan One Health itu penting karena kita melihat sudah semakin sering krisis kesehatan terjadi. Kita belajar dari COVID-19 kemarin. Dan kita baru menyadari bahwa penyakit zoonosis itu menjadi ancaman. COVID-19 contohnya, tuberkulosis, leptospirosis, rabies, mpox, Ebola, dan banyak lagi penyakit adalah zoonosis. Dan kesadaran itulah yang kemudian memperlihatkan bahwa perlunya kedokteran manusia juga melihat aspek zoonosis ini. Bukan hanya kedokteran hewan. Dan kemudian dalam One Health ini juga memperlihatkan pentingnya kepakaran di luar kesehatan. Ya, contohnya apa? Pertanian, peternakan. Nah, dan kemudian dalam One Health ini juga kita mengalami masalah yaitu banyaknya resistensi antimikroba. Ya, seperti kita ketahui bersama, seperti sekarang tuberkulosis tidak dapat hanya diobati dengan 3 atau 4 antibiotik, ya. Tetapi banyak lagi penderita tuberkulosis yang kemudian menjadi multi drug resistant tuberculosis atau MDR-TB. Nah, inilah yang menyebabkan kita perlu kepedulian kita, gitu. Jadi para dokter manusia, dokter hewan, ahli-ahli lingkungan ini perlu memahami ini, bagaimana supaya penggunaan antimikroba di petani atau peternak gitu, itu bisa dilakukan secara adekuat, gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita ingin menjadikan ayam pedaging lebih gemuk, kemudian kita suntik dengan antibiotik, gitu ya. Nah, inilah PR besar yang mengapa One Health ini penting. Kemudian adalah keamanan pangan. Jadi dalam One Health itu pentingnya untuk memonitor, memantau mulai dari pangan itu ditanam di dalam tanahnya seperti apa, kemudian bibitnya seperti apa, ya, sampai bagaimana mengolahnya, kemudian sampai di meja makan dan kemudian kita konsumsi. Nah, itu juga ternyata One Health Movement itu mencakup hal itu pula. Nah, selain itu dalam One Health itu juga melakukan peringatan tentang perubahan iklim dan dampaknya. Seperti kita ketahui bersama, faktor-faktor penyakit seperti nyamuk, tikus, itu ternyata tergantung pada perubahan iklim juga. Ya, seperti kita ketahui, kalau misalnya
lagi musim penghujan, banyak air tergenang gitu ya, maka nyamuk-nyamuk banyak menetas dan kemudian penyakit-penyakit yang menggunakan vektor nyamuk gitu ya, itu menjadi meningkat seperti malaria, infeksi denggi ya. Nah, kemudian jadi kita bisa melihat kenapa penting itu kita melihat ada satu penyakit zoonosis, adanya resistensi antimikroba, kemudian keamanan pangan dan juga dampak lingkungan. Nah, konsep utama One Health itu ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah kolaborasi antar bidang. Ya, di sini pentingnya bidang-bidang yang terkait ya, yaitu kedokteran hewan, kedokteran manusia, kesehatan lingkungan, ekologi, biologi, pertanian, peternakan ya, itu saling terkait. Kemudian di sini juga ada pemantauan terpadu. Jadi One Health mengutamakan pemantauan penyakit secara terpadu pada manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, dengan data yang lebih komprehensif di sini, para ahli bisa lebih cepat mencegah adanya penyakit, ya, dan juga kalau sudah ada penyakit tersebut dapat dikendalikan penyebarannya. Nah, dalam One Health memang kita bicara tentang upaya-upaya preventif atau upaya-upaya pencegahan daripada penanggulangan penyakit atau pengobatan suatu penyakit. Nah, di sini kita bisa melihat dalam upaya ini maka individu atau komunitas akan lebih memperhatikan lingkungan mereka. Jadi lingkungan yang bersih, udara yang bersih, kualitas air yang baik gitu ya, dan kebijakan kesehatan yang mendukung upaya-upaya ini. Nah, mengapa masyarakat perlu tahu ya? Nah, kalau masyarakat awam perlu kita berikan pemahaman tentang One Health Movement ini, yaitu untuk mereka menyadari hubungan yang erat antara manusia, hewan, dan lingkungan. Sehingga pemahaman ini bisa mendorong kebiasaan mereka yang lebih ramah lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi polusi udara, mengurangi merokok, ya. Kemudian mendukung pertanian yang berkelanjutan. Jadi lebih banyak pertanian yang sustainable-nya itu terpelihara, ya, sustain. Kemudian mendukung kebijakan yang tepat, ya, kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penjagaan kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, dan kesehatan manusia itu akan menjadi prioritas, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat masyarakat awam ketika memahami One Health approach ini juga mereka tahu cara-cara preventif, ya, dengan lebih sadar menjaga kesehatan hewan peliharaannya, baik yang pet animal ataupun hewan ternaknya, gitu ya. Kemudian memperhatikan kebersihan lingkungannya di sekitar rumah, di sekitar kandangnya, di lahan-lahan pertanian, dijaga lingkungannya, dan menghindari penyalahgunaan antibiotik. Nah, One Health adalah upaya menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara bersama-sama. Nah, dengan memahami hal ini, kita bisa lebih menghargai pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan kita. Dengan begitu, dengan menyadari itu, maka diharapkan kualitas kesehatan kita juga meningkat dan apa yang kita cita-citakan Indonesia Emas 2045 akan tercapai. Saya kira itu.